much love to give. Something's telling me this time, baby, baby, now I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Nah, di video kali ini aku akan ngasih motivasi bersih-bersih lagi kepada teman-teman semua. Nah, di sini aku mau ngeberesin baju-baju yang memang sudah berantakan sekali. Dan tak lupa juga aku akan ngasih tips bagaimana caranya merapihkan lemari pakaian hanya dengan 10 langkah mudah. Langkah yang pertama yang aku lakukan sebelum membereskan isi lemari adalah membersihkan bagian lantai, supaya nanti ketika baju-bajunya itu dilipat, otomatis kita akan menyimpannya di lantai dan itu sudah bersih. Nah, kemudian aku juga akan merapihkan baju-baju di lemari yang tidak aku keluarkan. Tapi kalau misalkan bajunya udah berantakan banget, maka aku keluarkan semuanya. Nah, kemudian langkah berikutnya, supaya hasilnya itu lebih rapi dan lebih memudahkan kita, maka kita perlu alas untuk melipat pakaian. Baik itu tikar, karpet, dan di sini aku menggunakan kasur yang biasa digunakan untuk anak-anak aku nonton TV. Nah, jangan lupa juga kasurnya itu dikasih spray dulu supaya tidak kotor. Nah, langkah selanjutnya seperti membereskan rumah yang berantakan, demikian juga ketika kita mau membereskan baju-baju yang berantakan ini, maka pilihlah pakaian yang kira-kira mudah. Nah, kalau aku sendiri biasanya yang paling mudah itu membereskan sarung, karena sarung itu kan tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu langkah berikutnya supaya mempermudah kita untuk melipat nantinya, maka disortir dulu atau dipisah-pisah dulu baju-baju seperti ini ya teman-teman. Kita pisah-pisahin celana sama celana, baju sama baju, pokoknya satu kotak yang nantinya biar tidak tercampur. Nah, kalau aku sendiri biasanya membereskan isi lemari itu 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali, tergantung berantakannya. Nah, kalau ini memang kebetulan beberapa minggu ini kan hujan terus ya teman-teman, dan hari ini tuh cerah, baju-baju sudah disetrika juga, ini menggunung banyak, jadi sekalian aja. Jadi sekalian kita masukin baju yang udah disetrika, kemudian baju-baju yang dalam lemari juga yang kira-kira udah acak-acakan, miring kanan miring kiri seperti itu ya teman-teman. Soalnya baju itu kalau misalkan kita ambil, walaupun kita sendiri yang ngambil, ketika buru-buru pastinya akan merusak dari kerapihannya. Nah, ini dia yang aku bereskan. Ini celana semua, kelompok celana, pokoknya jangan dicampur. Nanti kita biar nyimpannya itu mudah, jadi satu ambalan seperti itu. Dengan kata lain, kita itu membuat kategori-kategori untuk pakaian ya teman-teman. Jadi kita tentukan tempatnya untuk segala sesuatu pakaian yang mau disimpan di lemari kita. Baik itu misalkan untuk anak yang pertama, anak yang kedua, kalau misalkan itu dipisah. Tapi kalau misalkan disatuin juga, nah ini untuk kaos aku pisahkan ya kaos juga. Untuk celana aku pisahkan celana juga. Jadi sesuai dengan kategorinya, supaya nanti pas mencari-cari, terutama anggota keluarga kita, anak-anak ya, itu utamanya, jadi mereka udah paham mana untuk kaos, mana untuk pakaian dalam, seperti itu. Nah, kalau untuk penyimpanan baju-baju kaos supaya lebih hemat tempat, aku menyimpannya di laci. Selain hemat tempat, di laci juga jadi mudah untuk mencarinya, karena kan tidak tersusun ya teman-teman. Kalau misalkan di laci udah kelihatan semuanya, tinggal diangkat aja mana baju yang mau dipakai. Jadi dengan kita membuat kategori-kategori untuk baju ini, kita pun akan lebih anak-anak terutama lebih tertib mengambil bajunya, dan juga lebih menghemat waktu ya setiap pagi-pagi itu. Soalnya kalau pagi-pagi terutama anak-anak udah masuk sekolah nih, kita akan disibukkan selain bikin sarapan, mencari-cari juga baju. Terutama sih kalau menurut aku pakaian dalam ya teman-teman. Pakaian dalam itu kalau misalkan tempatnya tidak
eh, tidak apa ya, tidak ditentukan, maka kita akan nyari-nyari, soalnya kan itu kecil. Nah, jangan lupa juga kita harus memanfaatkan ruang yang ada di lemari kita dengan cerdas. Soalnya jangan sampai baju-baju itu terlihat menumpuk sehingga ketika dipakai itu suka hilang. Soalnya kalau ketumpuk itu baju-bajunya itu pada gak kelihatan gitu teman-teman. Nah, langkah selanjutnya supaya baju-baju di dalam lemari kita itu tidak menumpuk, maka kalau misalkan ada baju yang kita beli yang baru, maka harus dikeluarkan satu. Kalau misalkan bajunya terus kita beli tanpa dikeluarkan, bisa-bisa kita bakalan nambah lemari. Nah, kalau nambah lemari lagi berarti di dalam rumah kita itu makin terlihat sempit ya teman-teman. Nah, ini untuk kerudung-kerudung biasanya aku lipat seperti ini aja. Untuk kerudung yang terlalu gede seperti ini supaya ukurannya tetap sama, pokoknya tinggal kita sesuaikan aja. Nah, aku menggunakan ukurannya itu buku. Teman-teman bisa menggunakan apa aja, boleh kardus yang dibikin ataupun papan untuk ujian itu ataupun buku. Pokoknya yang ada aja di rumah kita manfaatkan. Nah, tujuan dari ketika kita memasukkan baju satu, mengeluarkan satu itu supaya lemarinya itu tidak menumpuk. Jadi memang sebaiknya barang-barang itu disingkirkan ataupun kalau masih layak kita bisa kasih ke orang lain yang lebih membutuhkan, dan kalau sudah tidak layak bisa kita buang, atau kalau misalkan masih sayang dibuang bisa kita gunakan untuk lap di rumah. Jadi aku selama ini jarang banget yang namanya beli lap. Aku lebih suka menggunakan baju-baju bekas karena baju-baju bekas di daerah aku itu kebanyakan bahannya yang bisa menyerap keringat gitu ya. Jadi bagus banget untuk bikin lap. Makanya untuk baju-baju yang sekira-kiranya nggak layak aku taruh di lemari yang terpisah supaya nanti pas membutuhkan untuk lap itu tinggal diambil. Nah, ini untuk pakaian dalam biasanya aku menggunakan metode lipat kunci seperti ini. Jadi dengan metode seperti ini selain mudah untuk mencarinya karena menyimpan di laci, maka kita juga bakalan lebih menghemat ruangan. Jadi caranya itu mudah, aku itu udah sering banget ya teman-teman bikin tutorial cara melipatnya. Jadi pakaian dalamnya itu jadi terlihat kecil-kecil dan kita bisa susun. Biasanya ini disusun di laci. Kalau misalkan teman-teman tidak punya laci, bisa saja melipat seperti ini. Kita bisa menggunakan bekas sepatu, misalkan dibungkus lagi menggunakan kertas kado supaya lebih cantik. Nah, nanti bisa kita simpan. Nah, kalau aku memang lemarinya itu udah didesain seperti ini. Jadi dulu ini lemari ini tuh bukan dibeli di toko gitu teman-teman. Kebetulan bikin sama tukang, jadi aku yang desain sendiri supaya lebih muat banyak aja baju-bajunya. Ini modelnya juga bukan model-model kayak di toko-toko ya teman-teman. Ini benar-benar tidak bermodel tapi berfungsinya itu sangat bagus gitu. Fungsinya itu sangat banyak. Nah, ini juga aku memisahkan untuk pakaian dalam aku, suami, anak-anak semuanya terpisah. Nah, ini untuk kerudung. Jadi cara melipat kerudung seperti ini supaya bisa muat lebih banyak. Di satu laci itu bisa muat beberapa atau banyak kerudung ya teman-teman. Tips selanjutnya supaya terlihat rapi, maka kita susun berdasarkan warnanya. Contohnya warna putih sama warna putih lagi, warna hitam sama warna hitam lagi, atau yang lebih bagusnya lagi menggunakan warna gradasi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan sempat dan ada waktu, nah itu akan lebih menyenangkan ketika nanti kita melihat hasil akhirnya. Nah, untuk kemeja biasanya aku menggantung, untuk gamis-gamis juga biasanya aku menggantung di lemari. Kalau pakaian dalam sama baju-baju sehari-hari itu baru ditaruh di ambalan-ambalan atau di laci. Nah, kalau untuk penyimpanan gamis dan juga kemeja suami itu biasanya digantung supaya tidak cepat mudah kusut.
Nah, kalau misalkan udah rapi seperti ini jadi enak dipandang ya, berbeda dengan lemari yang berantakan. Itu sangat tidak sedap untuk dipandang. Nah, selain itu, lemari yang berantakan juga bisa membuat baju-baju kita padahal sudah disetrika ya teman-teman, tapi nanti pas mau dipakai itu bakalan kusut. Makanya kita harus selalu menjaga lemari supaya selalu rapi. Nah, ini alhamdulillah lacinya udah aku pasang kembali. Baju-bajunya ini udah tertata rapi semuanya. Jangan sampai kita kerja 2 kali ya teman-teman. Padahal bajunya udah disetrika, tapi karena di lemarinya itu berantakan, acak-acakan kayak gitu, nanti kusut pas mau digunakan disetrika lagi. Jadi itu kerja 2 kali, buang-buang waktu. Nah, tips yang selanjutnya supaya kita bisa membereskan lemari lebih mudah, jangan lupa libatkan juga keluarga, anak misalkan sekira-kiranya mereka itu bisa, boleh kita minta bantuannya. Karena membereskan isi lemari ini cukup membutuhkan waktu ya teman-teman. Tapi walau bagaimanapun kita harus punya waktu atau meluangkan waktu untuk membereskan semua kekacauan yang ada di dalamnya. Jadi minimal 2 bulan sekali lah, atau 1 bulan 1 kali, itu waktu yang tepat untuk kita membongkar lemari kita. Kita sortir sekira-kiranya baju yang jarang digunakan, kemudian kita rapih-rapihkan lagi. Mana tahu ada baju yang nyempil di sana, nyempil di sini, dan akhirnya jarang digunakan. Karena ini pengalaman aku sendiri ya teman-teman. Kadang-kadang baju itu tiba-tiba menghilang gitu. Pas kita ngebongkar lemari, ternyata kita menemukan banyak harta karun atau baju-baju yang udah lama tidak digunakan tapi masih bagus. Nah, supaya baju-baju di lemari yang ditumpuk itu rapi sampai ke pinggir-pinggirnya, kita bisa menggunakan papan ujian, atau aku ini menggunakan map bekas ya teman-teman. Nah, itu aku lakukan untuk baju-baju yang jarang digunakan, seperti baju anak-anak ini, karena mereka itu sebentar lagi berangkat ke pondok. Nah, baju-bajunya ini yang ada di rumah nanti digunakannya ketika mereka pulang kembali ke rumah. Jadi baju mereka nanti bakalan tertata rapi sampai mereka kembali. Nah, begitu juga kalau misalkan untuk baju suami, karena suami ini kan bisa ya kalau misalkan ngambil baju, jadi bisa dirapih-rapihin. Tapi kalau untuk anak-anak ini udah gak diukur-ukur lagi, pokoknya disesuaikan aja, dikira-kira. Nah, satu lagi ya teman-teman, kalau misalkan kita mau melipat baju seperti ini, kaos, supaya tidak mudah lepas atau tidak mudah berantakan, kita bisa menggunakan cara melipatnya seperti ini. Jadi ini cara gampang sekali, lipat bawahnya, kemudian digulung-gulung sampai ketemu ujung sama ujung, setelah itu dibalik. Nah, cara ini tuh cara yang cukup bagus ketika kita punya anak-anak kecil. Karena mereka biasanya kan ngambil baju itu diangkat, diacak-acak gitu. Nah, kalau ini walaupun diangkat-angkat tapi masih rapi. Nah, ini untuk baju anak-anak, baju tidurnya udah aku masukkan ke sini. Ini tuh baju tidur anak aku yang nomor 4, 5 sama nomor 6. Ini baju tidurnya semua di sini. Jadi dipisahin. Baju tidur itu biasanya dipakai sore hari ya teman-teman. Ketika udah mandi mereka pasti ngambil, udah tahu lemarinya di situ. Tinggal ditunjukin aja, mereka bisa ngambil sendiri. Nah, alhamdulillah ini mulai aku masukkan baju-bajunya. Untuk baju anak-anak ini, anak-anak aku yang di pondok, bajunya aku taruh di kamar yang satu lagi. Kamar ini tempat aku penyimpanan pokoknya khusus. Nah, ini ya teman-teman, bajunya udah rapi alhamdulillah. Akhirnya walaupun bajunya banyak banget dan berantakan banget, tapi kalau dikerjakan bisa selesai juga. Semoga video aku ini bisa jadi motivasi untuk teman-teman, terutama yang punya tumpukan baju-baju yang belum dilipat.
Terima kasih yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.